malam teman-teman, sahabat Munir. Ketika Bung Ucok menghubungi saya bertanya, ada acara nggak Mbak hari Minggu? Gitu. Saya udah ingat bahwa hari Minggu ini adalah persis 10 tahun pembunuhan Munir. Tapi Bung Ucok tidak bilang bahwa saya akan diminta untuk memberi kesaksian. Baru sesudah undangannya jadi dan nama saya sudah masuk di dalamnya. Saya tidak menyiapkan tesis yang panjang seperti Pak Sandiawan tadi. Karena tentang Munir itu melekat dalam, baik di ingatan maupun di dalam jiwa. Sebetulnya sulit bagi saya untuk duduk dan berbicara tentang Cak Munir di sini. Saya tidak terlibat dengan urusan-urusan kekerasan, keadilan hak-hak asasi manusia dalam arti seorang aktivis. Saya adalah ketika saya kenal Cak Munir, saya adalah seorang akademisi yang kerjanya itu merenung menatap bintang. Saya seorang kosmolog, astronom. Tapi Munir menjadi guru saya bersama dengan Bu Ade almarhum. Ada dua sosok yang tanpa pamrih, sangat gigih, tidak kenal takut, dengan kepribadian yang berbeda, yaitu Ibu Ade Rostina dan Cak Munir. Sekarang 10 tahun sudah Cak Munir pergi. Bu Ade kemudian menyusul. Bang Asmara Nababan juga sudah mendahului kita. Mereka adalah sosok-sosok yang tidak pernah letih membela para korban. 10 tahun yang lalu, ketika Mbak Suci datang ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anda semua juga membaca itu di surat kabar. SBY mengatakan bahwa keberhasilan menyelesaikan kasus Munir itu adalah a test of history. Sekarang 10 tahun sudah lewat, masa pemerintahan SBY akan berakhir dan kita bisa mengatakan bahwa ya sudah, tes itu gagal. Karena tidak ada apa-apa selama 10 tahun, bahkan hasil dari tim pencari fakta tidak pernah diumumkan. Padahal masyarakat punya hak untuk tahu apa yang sesungguhnya diungkapkan. Kalau kita hari ini berkumpul di sini untuk mengenang almarhum Munir dan mendoakan kepada yang sudah meninggal, itu menjadi urusan di alam lain dan kita tidak punya akses kecuali melalui doa-doa kita. Tetapi kepada yang tinggal, itulah tanggung jawab kita ada di situ. Jadi kalau kita hadir di sini bukan hanya untuk kelangenan, untuk sekedar memenuhi kerinduan kepada Cak Munir, kepada kegigihannya dan berharap ada orang lagi seperti dia yang mungkin tidak akan pernah ada, kalaupun ada dalam yang corak yang berbeda karena zaman juga sudah berbeda. Tetapi kehadiran kita di sini adalah seperti tadi dalam salah satu judul buku, Kitab Melawan Lupa. Artinya kalau kita hadir di sini dan masih terus setia mengenang Cak Munir, itu adalah persis karena kita sepenuhnya sadar bahwa persoalan hak asasi manusia di Indonesia itu kalau bukan belum terselesaikan, malah menjadi lebih buruk. Artinya tidak ada kemauan politik sama sekali untuk hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia
dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi inilah yang sebetulnya saya kira malam ini perlu kita bukan hanya renungkan, tetapi terus pikirkan dan merancang tindakan ketika pemerintahan ini berganti. Tinggal sebentar lagi, jadi kita perlu merumuskan langkah apa yang perlu kita buat dengan seksama supaya kasus ini diangkat lagi dan tidak bisa tadi Pak Sandiawan sudah mengatakan hanya karena sudah ada bukti pengadilan beberapa kali dan sudah ada orang yang dituduh, maka dianggap urusan selesai. Kunci dari perkara kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia persis adalah membongkar motif politik di balik pembunuhan itu. Jadi bukan hanya menghukum orang yang bertanggung jawab. Kalau kita hanya menghukum orang yang dianggap bertanggung jawab, perkara selesai, tapi itu bukan pembelaan HAM. Jadi tugas kita masih panjang, para sahabat Munir di sini. Kita tidak tahu berapa lama pekerjaan ini masih akan berlangsung, tapi saya percaya bahwa kita yang hadir di sini tidak akan berhenti, sama seperti Cak Munir sampai akhir hayat di kandung badan. Jadi tidak pernah berhenti walaupun letih. Setiap Kamis Mbak Suci dengan keluarga korban berdiri di istana, di depan istana memakai baju hitam, payung hitam. Kita tidak tahu dan kita berharap bahwa dalam pemerintahan Jokowi JK tidak ada lagi keluarga korban yang perlu berdiri di depan istana. Bukan karena mereka letih, bukan karena dilarang, tetapi karena ada kemauan politik untuk menyelesaikan itu. Itu yang saya harap. Dan ingatan akan Cak Munir, itu saya juga berharap membuat kita setia tidak melupakan kelompok korban. Karena bahkan Cak Munir ketika tidak ada lagi tempat rumah-rumah aman untuk menampung korban, dia akan menyediakan kantornya. Suatu hari saya datang ke kantor Kontras, dia sudah bertempat di ruang yang sangat kecil di samping yang diisi mesin fotokopi. Lalu saya tanya, loh Cak Munir kok ruangannya pindah? Karena dia punya ruang yang besar sebetulnya. Lalu dia bilang, ruang saya lagi dipakai oleh keluarga yang kasusnya itu sedang diselesaikan. Jadi dia memang memberikan banyak hal. Dan dia juga seorang sahabat. Ketika kita sakit, dia tidak lupa datang menengok. Meskipun tidak ada urusan dengan HAM, tapi dia akan datang menengok bersama Bu Ade biasanya. Ini pasangan yang serasi. Biasanya Cak Munir akan menelpon Bu Ade si A sakit atau si B sakit. Tolong Bu Ade masak ayam bakar yang paling terkenal dari Bu Ade. Lalu berdua dengan Bu Ade, Cak Munir akan datang mengunjungi orang yang sakit membawa ayam bakar ini. Saya termasuk yang pernah dikunjungi dan dibawakan ayam bakar. Dan lalu makan bertiga di situ. Kenangan-kenangan seperti itu indah tetapi memang getir. Setiap kali kita mengingat alasan atau penyebab Munir pergi. Saya tidak akan berbicara lebih banyak, tetapi saya hanya ingin mengajak Anda semua sekali lagi bahwa perkara kasus pembunuhan Munir dan para korban hak asasi manusia lagi jangan pernah dibiarkan masuk ke dalam kawasan lupa. Di sini ada seorang rekan, Romo Beni, yang bisa bercerita bagaimana rekan gurunya itu mengeluh karena anak-anak di SMA itu tidak ingat bahwa tidak tahu bahwa pernah ada kerusuhan Mei, bahwa pernah ada kasus penculikan. Karena ini kan peristiwanya sudah lewat 15 tahun. Nah ini bagaimana? Apakah kita akan biarkan ini? Jadi kita yang ada di sini adalah generasi tersisa. Nah apakah generasi tersisa ini kemudian ketika lenyap, itu akan tergantikan, tergilas. Ini pertanyaan saya yang akan saya
biarkan tidak berjawab, supaya kita semua yang menjawabnya bersama-sama merenungkan dan mencari langkah tindakan untuk itu. Apakah kita akan pergi sebagai generasi tersisa dari kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa reformasi? Sekian dan terima kasih.